طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. طيب قال رحمه الله تعالى باب لا يستشفع billahi ala khalqihi. Ini dah. Kita hendak baca syarahnya dulu karena ini digabung jadi satu syarah, dua bab jadi satu syarah. Kata beliau bab la yustashfa' billahi ala khalqihi. Itu bab tidak dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara untuk makhluknya. Iya. Untuk makhluknya. Jadi ini bab yang diinginkan bahwasanya seorang tidak boleh menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syafi'. Iya. Pemberi syafaat di sisi makhluknya untuk hamba Allah Subhanahu wa taala sendiri. Iya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, dari perkara Allah Subhanahu wa taala itu agung, mulia. Iya, daripada dia memberi syafaat kepada makhluknya di sisi makhluknya itu sendiri. Iya. Jadi ini dari bentuk tidak bolehnya karena Allah Subhanahu wa taala agung. Iya, lebih agung, lebih mulia daripada seorang menjadikan dia sebagai pemberi syafaat di sisi hambanya, Jadi asal dari syafaat itu bahwasanya syafaat itu diminta dari yang bawa ke yang atas. Diminta dari bawahan kepada atasan. Itu syafaat. Jadi kalau seorang mau, misalnya saya, antum ke Ustadz Bait misalnya, ya kan? Antum melalui saya. Ya, saya dengan Ustadz Bait, saya dibawa daripada Ustadz Bait. Ya kan? Saya dia mudir. Kalau antum mau apa-apa, saya samping. Ini asalnya. Iya. Terbalik, kalau antum terbalik. Antum jadi Ustadz Bait ke saya. Ustadz bisa jadikan bisa sama orang begini. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini dia. Engkau jadikan Allah SWT sebagai pemberi syafaat di sisi Nabi Muhammad. Engkau minta kepada Allah SWT supaya Nabi Muhammad memberi syafaat kepada saya. Seperti itu. Ya kan? Supaya Nabi Muhammad begini dan begini. Iya. Ini babnya. Jadi jangan jadikan Allah SWT sebagai wasilah kepada makhluknya. Memberi syafaat. Iya, karena ini dari suwadab ya. Jelas. Jadi bentuk pengurangan dari hak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dari keagungan dan kemuliaan Allah, hal tersebut itu bisa mengurangi dari hal tersebut. Keagungan dan kemuliaannya. Iya. Dan hal tersebut ini bisa menafikan tauhid. Dalilnya insyaallah akan memperjelas dari maksud bab ini. Kata beliau Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ja'a Rabi'un ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah nuhikatil anfus wa ja'al iyalu wa halakatil amwalu fastasqi lana rabbak fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah. Lihat. Iya. Datang Arabi kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, jiwa telah lelah. Iya, keluarga telah kelaparan dan harta telah binasa. Maka fastasqi lana rabbak. Jadi minta hujan untuk kami kepada Rabbmu. Iya. Istisqa ya, talabus suqiyah. Fa inna, lihat ini ucapannya. Fa inna, sesungguhnya kami itu nastashfi'u billahi alaika.
Karena kami itu jadikan Allah perantara kepadamu dan wa bika Allah, dan engkau kepada Allah. Iya. Jadi ketika kami butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami berdoa, kami jadikan engkau perantara kepada Allah. Ya Rasulullah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, turunkan rezekinya kepada kami, hujan, tumbuhkan tanaman kami. Seperti itu. Ini yang kami lakukan, dan kami juga apa? Iya, nastasyi' billahi alaika. Kami juga kadang kalau butuh kepadamu, kami minta kepada Allah untuk disampaikan kepadamu. Seperti itu. Apa? Faqala Nabi SAW, subhanallah. Lihat. Iya. Ini bentuk bagaimana pensucian Allah SWT dari kekurangan hal tersebut. Karena ucapan seperti itu mengandung kekurangan terhadap hak Allah, kesempurnaan Allah. Maka dikatakan subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah SWT dari apa yang kuucapkan itu. Fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabihi. Sampai dia terus bertasbih, subhanallah. Iya. Seperti ini ya, kalau keimanannya besar, ma'rifahnya kepada Allah SWT besar, ketika ada yang keluar dari hal itu langsung dia timbul rasa takutnya. Bagaimana ucapan seperti ini bisa mengundang kemurkaan Allah SWT. Makanya seperti di kisah sebelumnya, tatkala minta apa? Minta data nuat. Allahu Akbar. Di riwayat lain subhanallah. Subhanallah. Banyak dalam ayat tatkala orang Yahudi mensifati Allah, di akhirnya subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yusyrikun. Seperti itu. Jadi selalu Allah disucikan dari sifat-sifat kekurangan. Kata beliau, hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Sampai diketahui hal tersebut di wajah-wajah sahabatnya. Maksudnya bahwasanya Nabi SAW ini tidak senang. Sahabatnya juga terlihat bahwasanya Nabi SAW ini kaget. Ada ketakutan dari ucapannya, bagaimana dia mensifati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa Allah dimintai syafaat, dijadikan sebagai syafi', pemberi syafaat di sisi makhluknya. Kata beliau, "Tsumma qala," kemudian berkata Nabi SAW, "Waihak, celaka kamu. Atadri ma Allah?" Langsung bertanya, "Apa kau tahu siapa itu Allah?" Bukan bagaimana pengetahuan maksudnya bagaimana siapa itu Allah, enggak. Maksudnya apakah Allah sembahan, tidak. Maksudnya apakah kamu bagaimana tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala? Apa kamu tidak tahu Allah Subhanahu wa taala? Perkara yang maksudnya bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kau bisa meminta menjadikan dia syafaat untuk makhluk, terhadap makhluknya? Atadri ma Allah? Inna sya'nallahi a'zam min dzalik. Kan ini pertanyaan, maksudnya kamu kan tahu Allah. Apa yang kau tahu dari Allah, dari kemudian itu lebih besar daripada engkau jadikan dia sebagai syafi' terhadap makhluknya. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Dia terangkan bahwasanya Allah tidak jadikan sebagai syafi' terhadap salah seorang dari makhluknya. Tidak ada. Jadi dalil ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak boleh jadikan Allah sebagai perantara. Perantara kepada makhluknya, pada makhluknya. Jadi ketidakbolehan ini itu karena bentuk adanya su'u adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk pengurangan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Baik. Adapun seorang meminta kepada manusia, di sini ada ya. Dikenal dengan apa? Tawassul ya. Tawassul syar'iyyah. Itu boleh. Yang dikenal minta doa. Jadi minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Kala hidup itu syafaat dari siapa meminta doa. Didoakan. Ya. Seperti kisah dari Umar bin Khattab. Semasa hidupnya itu boleh Nabi SAW didatangi kemudian dimintai. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, turunkan kepada kami hujan dan seterusnya. Ini boleh. Tawassul bi bi rajulin salih. Bi rajulin salih. Nah, kita baca dari masa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala alihi
wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala fi masail al-ula inkarihi ala man qala nastashfi'u billahi. Ya, sini ada pengingkaran Nabi SAW terhadap orang yang mengatakan nastashfi'u billahi alaik. Ya. Kami jadikan syafi' Allah SWT sebagai syafi' atasmu. Ya. Sesuatu diinginkan dari Nabi SAW, Allah jadikan perantara untuk sampaikan kepada Nabi. Seperti itu. Nah, di sini Nabi SAW mengingkari, tidak boleh. Atsaniyatu tadayyuruhu tadayyurun urifa fi wujuhi ashabihi min hadhihi kalimah. Iya, di sini ada perubahan. Iya, dari Nabi SAW. Ini dikenal, dilihat, diketahui dari wajah dari sahabatnya. Dengan sebab kalimat yang diucapkan oleh Arabi ini kepada Nabi SAW. Ya, langsung berubah. Bagaimana Nabi SAW. Nah. Tsalitsatu annahu lam yunkir alaihi qawlahu nastashfi'u bika Allah. Iya, annahu lam yunkir alaihi. Itu Nabi SAW tidak mengingkari atas ucapannya. Tak kali dikatakan nastashfi'u bika Allah. Yang diingkari cuma apa? Nastashfi'u billahi alaik. Menunjukkan ini boleh. Dan ini boleh ya. Seorang menjadikan Nabi SAW semasa hidupnya dan orang-orang soleh sebagai pemberi syafaat, syafi' kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ar-rabi'atu at-tanbihu ala tafsir subhanallah. Di sini ada bentuk peringatan terhadap bagaimana menafsirkan kalimat subhanallah. Jadi ini dalil kalau dikatakan subhanallah itu bentuk kesucian. Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hal tersebut menafikan dari keagungannya dan kemuliaannya. Jadi kalau ada lafaz subhanallah itu bentuk pensucian Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan hal tersebut itu menafikan dari keagungan dan kebesaran Allah. Banyak ya? Dalam ayat itu banyak. Subhanallah amma yasifun, subhanallah amma yusyrikun. Itu pensucian. Kalau di ilmu asma sifat itu bentuk penafian sifat secara mujmal. Penafian sifat secara mujmal. Nah. Khamisatu annal muslimina yas'alunahu sallallahu alaihi wasallam al-istisqa. Iya, bahwasanya di sini kaum muslimin itu meminta kepada Nabi SAW istisqa, itu minta untuk berdoa kepada Allah turunkan hujan. Berdoa kepada Allah SWT supaya diturunkan hujan, ditumbuhkan tanaman, diberikan pengairan dan seterusnya dari apa yang dibutuhkan. Tak kala harta sudah hilang, misalnya kayak hewan-hewan ini tidak ada yang dia minum, tanah sudah kering, orang sudah lapar. Ini ada dalam hadis ya. Tak kala Nabi SAW berkhutbah datang, meminta untuk didoakan. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Saya turunkan kami hujan, turunkan. Maka diturunkan. Kata Anas bin Malik riwayat ini, setelah itu langsung turun. Setelah itu langsung turun hujan. Kalau itu boleh. Kalau dikatakan itu minta syafaat, tapi syafaat dari sisi apa? Minta apa? Minta didoakan. Itu dikenal dengan tawassul syar'iyyah. Nah. Qala syarihul Muhammad al-syarhu ba'u ma ja'a fil iqsami 'ala Allah wa ba'u la yustashfa'u billahi 'ala khalqi wa hadhani al-amrani min su'il adabi fi haqqillah wa huwa munafiqut tauhid. Kata beliau ini dua perkara dari jelek adab kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang menafikan tauhid. Jadi tidak boleh. Ini dua hal ya. Ta'lil, kenapa dilarang? Kenapa dilarang selain dari larangan dari Nabi SAW, tapi ini ta'lilnya. Kenapa dilarang? Ini dia. Karena ini su adab pada hak Allah. Kemudian ini hal yang menafikan apa? Tauhid. Menafikan tauhid. Terus
Amal iksamu Allahi fahuwa fil ghalib min babil ujubi bin nafsi wa ihlali Allahi wa su'ul adabi ma'ah wa la yatimul imanu hatta yaslima min dhalika kullihi. Iya. Kata beliau, adapun iksam Allah, iya, bersumpah terhadap Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fil ghalib min babil ujub bin nafs. Ini dari bab ada bentuk rasa ta'ajjub terhadap diri, iya, ujub. Wal idlal, bentuk kesombongan. Ini cocok ya, sama yang sebelumnya. Kita lihat di halaman 138, itu lihat situ. Itu kemarin kita katakan idlal ya. Tidak cocok idlal tau. Itu idlal. Bisa lihat 148. Apa saya bilang tadi? Saya bilang 148, lihat situ. Iya, kufran ni'mah wal 'ujb bin nafsi wal idlal. Itu bentuk bangga. Bentuk bangga. Ya, jadi sama ya. Itu jadi kalau antum kan kasih titik, kasih saya tanda begini supaya tetap dia idlal, bukan itu ya. Iya. Kan kemarin kita katakan itu cocoknya idlal ya. Iya. Tapi itu cocok idlal, iftikhar, maknanya iftikhar. Bangga. Iya. Bangga. Baik. Kata beliau ini pada kebanyakannya ini keluar dari masuk pada bab apa? Al-ujub bin nafsi wal idlal ala Allah. Dibentuk kebanggaan diri di sisi Allah SWT. Seperti kisah yang sebutkan kemarin. Ya kan? Tak kala orang mujtahid ini itu seakan-akan dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia dari apa yang dilakukan dan menganggap bahwasanya orang yang pendosa ini itu tidak diampuni, jauh dari kebaikan. Ya? Makanya dikatakan la yaghfirullahu lak. Wallahi la yaghfirullahu lak. Saya bersumpah terhadap Allah bahwasanya Allah tidak mengampunimu. Allah tidak mengampunimu. Makanya tak kala dia meninggal, keduanya meninggal, apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tahu atau perkara itu di tanganmu? Seperti itu. Apakah kau mengenal saya? Maksudnya apakah kau tahu saya? Atau perkara itu di tanganmu? Kenapa kau sampai kau katakan Allah tidak mengampunimu? Ya kan? Sedangkan kamu tahu bahwa saya adalah Maha yang Maha Pengampun. Maka kata Allah, masuk kamu ke dalam neraka dan masuk ke dalam surga siapa? Pendosa ini karena rahmatnya. Ya, jadi kalau orang mengatakan seperti itu karena muncul dari situ, makanya dilarang. Makanya dilarang. Tapi kalau dari perkara yang jelas yang kita sebutkan kemarin, misalnya sudah jelas bahwasanya orang kafir itu masuk neraka, kita katakan wallahi la yaghfirullahu lil musyrik, atau musyrik la yadkhulul jannah. Ini sumpah, tapi perkara yang sudah jelas dalam Al-Qur'an. Perkara yang sudah jelas dalam Al-Qur'an. Makanya ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu dari perkara yang keluar dari bentuk ujub. Kita katakan kepada orang dari dosa yang dilakukan, misalnya antum tidak pernah lihat sholat, antum katakan Allah ya antum mati masuk neraka. Apalagi dia lihat dirinya orang yang sering sholat, sering apa, makanya dilarang. Wasui ada ma'ahu, dan ini jelek adab bersama Allah SWT. Wala yatimul imanu hatta yaslima min dzalik kulli, dan tidak sempurna gimana sampai seorang selamat dari seluruhnya, dari hal tersebut seluruh. Jadi tidak boleh bersumpah dengan jalan model seperti ini, adanya ujub, adanya bentuk bangga apa yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menganggap rendah orang lain dari dosa yang dilakukan. Ketika keluar seperti itu, maka itu hal yang dilarang, bisa masuk ke dalam neraka seperti kisah yang disebutkan ya. Nah, wa amma
istisfa'u billahi ala khalqi fa huwa ta'ala a'zamu sya'nan man ayyatawassala bihi ila khalqi li'anna rutbatal mutawassali bihi ghaliban duna rutbatil mutawassali bihi wa dhalika min su'il adabi ma'allah fa yata'ayyanu tarku fa inna syufa'a la yashfa'una indahu illa bi'idni wa kulluhum yakhafuna fa kaifa yaqusul amru يعكس فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها. Kata beliau, amma syishfa' billah ala khalqihi. Adapun menjadikan Allah SWT sebagai syafi' terhadap makhluknya. Fahuwa ta'ala a'zamu sya'nan min ayyatawassala bihi ila khalqihi. Maka Allah SWT itu lebih agung, dari kemuliaan daripada dijadikan sebagai syafi' perantara kepada makhluknya. Lianna rutbatal mutawassal bihi, karena kedudukan yang dijadikan yang dimintai kepadanya melalui syafi' ini, itu kebanyakannya dibawa dari rutbah al-mutawassal ilaih, yang dijadikan sebagai wasilah kepadanya. Mutawassal bihi itu yang seorang meminta syafaat kepadanya. Minta syafaat. Wal mutawassil ilaih itu yang dijadikan sebagai wasilah pada siapa yang diminta syafaat. Jadi kalau dikatakan al-mutawassal bihi di sini siapa? Asy-syafi'. Atau syafi'. Sama. Wa rutbatul mutawassil ilaih itu siapa? Yang memberi siapa? Yang pemilik syafaat. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibedakan? Rutbatul mutawassal bihi ghaliban. Itu banyak di bawah. Lebih rendah daripada rutbah al-mutawassal ilaih. Jadi kalau saya jadikan fulan syafi' kepada si B. Syafi' ini itu otomatis apa? Lebih di bawah daripada si B. Jadi si B ini mutawassal ilaih. Al-mutawassal ilaih. Kata beliau, dzalika min suya, dan hal tersebut itu dari jelek adab bersama Allah. Fa yata'ayyanu tarkuhu, maka di sini jelas bahwasanya harus ditinggalkan. Fa inna syufa'a, karena apa? Yang syufa'a ini, syafi' yang memberi syafaat ini, minta syafaat kepada Allah, itu la yashfa'una indahu illa bi'idni. Tidak juga bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Jadi bagaimana bisa? Dia pemilik izin, kemudian apa? Dia pemilik syafaat. Bagaimana antum menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta syafaat kepada Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad ini kalau memberi syafaat harus apa? Mulai izin Allah. Bagaimana caranya? Sama toh antum misalnya Ustaz Baik, saya. Sedangkan pemilik izin ini siapa? Ustaz Baik. Baru antum tolong minta izinkan sama saya. Bagaimana caranya? Ustaz bisa Ustaz misalnya. Ustaz saya minta izin. Harusnya kan antum ke saya minta izin. Nanti saya izinkan sama, karena dia yang pemilik izin. Tidak bisa menjadi. Jadi bagaimana cara antum minta Ustaz Baik untuk izin sama saya? Baru pemilik kalau saya memberi izin harus melalui apa? Ustaz Baik juga. Itu terbalik dia. Terbalik. Kata beliau, wa kulluhum yakhafun, dan mereka ini syufa'a ini yang memberi syafaat di sisi Allah itu semuanya takut kepada Allah. Bagaimana caranya antum? Kata beliau, fa kaifa ya'kisul amr, maka bagaimana bisa engkau balik perkara, fa yaj'alu huwa syafi', engkau jadikan Allah sebagai syafi', wa huwal kabirul azim, sedangkan dia yang maha besar, yang maha agung, alladzi khada'at lahu riqab, yang dimana tunduk semua leher-leher, maksudnya seorang tunduk padanya, sujud. Wa dallat lahul kainatu bi asriha, dan merendah untuk Allah SWT seluruh kainat, apa yang ada di muka bumi ini dengan komponen-komponennya.
matahari, bulan, semuanya tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, pohon-pohon, gunung-gunung semuanya awan dan seterusnya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana bisa menjadikan dia sebagai perantara? Sebagai perantara. Nah, Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuq asy-syirk. iya, di sini kata beliau bab apa yang datang pada penjagaan Nabi SAW, penjagaan tauhid dan menutup jalan-jalan kesyirikan. Ini sudah lewat. Ya toh? Sudah lewat. Bab himayatul Mustafa. Ya kan? Apa perbedaannya? Kalau yang pertama tadi yang bab himayatul Mustafa itu penjagaan kesyirikan Nabi SAW dari sisi perbuatan. Bagaimana Nabi SAW menjaga kesyirikan dari sisi apa? Perbuatan-perbuatan. Makanya dibahas di situ apa? Tentang apa namanya? Halqah, al-khayd. Ya kan? Apalagi hal-hal yang dari sisi perbuatan. Kalau yang ini itu penjagaan Nabi SAW dari kesyirikan dari sisi apa? Ucapan. Itu dibedakan. Disebutkan di sini itu sebagai tambih. Bagaimana Nabi SAW menjaga kesyirikan, menjaga tauhid dan menjaga pintu-pintu kesyirikan baik dari sisi perbuatan atau dari sisi apa? Ucapan. Itu mana? Itu perbedaannya. Baik. An Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu qala intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqala sayyidullah tabaraka wa ta'ala qulna wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna qawlan faqala qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakum asy-syaitan rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa bana khairina wa sayyidina wa bana sayyidina faqala ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asy-syaitan ana Muhammadun abdullah wa rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalanillah azza wa jalla rawahu an-Nasa'i bi sanadin jayyid. Kata beliau dari Abdullah bin Shikhir radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya saya pergi pada utusan Bani Amir pada Nabi SAW. Kemudian kami katakan, anta sayyiduna. Itu Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, as-sayyidu Allah. Sayyid itu Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka wa taala. Jadi ini ucapan ya. Kala seorang berkata kepada Nabi SAW, anta sayyiduna, maka Nabi SAW membalas, as-sayyid huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Qulna, maka yang katakan juga, wa afdaluna fadlan wa a'dhamuna taulan. Engkau yang paling utamanya kami, dan yang paling mulianya dari sisi keutamaan dan paling besarnya dari sisi sama. Taulan itu syarafan. Yang paling agungnya dari sisi kemuliaan. Maka Nabi SAW mengatakan, karena sudah terlalu pujiannya terlalu besar ya, kata Nabi SAW, qulu biqaulikum, hendaknya kalian ucapkan ucapan kalian saja yang kalian biasa ucapkan, atau sebagian dari ucapan kalian. La yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan itu memberi pengaruh pada kalian. Memberi pengaruh pada kalian. Di sini Nabi SAW itu menutup bagaimana pintu-pintu, karena
pujian yang dilontarkan ini itu terdapat padanya mubalaghah pada pujian kepada Nabi SAW. Adanya mubalaghah terhadap pujian kepada Nabi SAW. Iya. Kemudian di hadis yang kedua dari Anas bin Malik, anna nasan qalu ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidina wa ibna sayyidina. Ini pujian lagi. Ucapan kepada Nabi SAW. Iya. Berlebihan, dianggap berlebihan oleh Nabi SAW. Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai syaitan ini memberi pengaruh pada kalian dari apa yang kalian ucapkan. Ana Muhammadun Abdullah Rasulullah. Saya ini Muhammad, seorang hamba dan utusan Allah. Ma uhibbu an tarfa'uni. Saya tidak senang kalau kalian mengangkat saya di atas kedudukanku yang Allah SWT telah dudukkan saya di situ. Telah Nabi SAW dudukkan saya di situ. Jadi larangan di sini bagaimana Nabi SAW menutup pintu-pintu penjagaan terhadap tauhid. Karena apa yang diucapkan oleh orang yang datang kepada Nabi SAW ini itu dibarengi dengan apa? Adanya keguluan kepada Nabi SAW dan bentuk dari pujian. Terdapat pujian yang berlebihan kepada Nabi SAW. Bukan berarti larangan dari mengatakan sayyid, tidak, sudah berlalu bersama kita, ya kan? Disandarkan kepada, kata dalam hadis, ana sayyidu ibnu Adam, wala fakhor. Artinya Nabi SAW juga yang menyatakan bahwasanya saya sayyidu bani Adam dan tidak ada kebanggaan. Di sini menyatakan, tapi kenapa Nabi SAW di sini melarang? Tak kali katakan anta sayyiduna. Justru mengatakan asyid Allah. Ini keluar karena apa? Karena keguluan. Adanya keguluan terhadap Nabi SAW. Di situ terdapat dari sisi apa? Pujian. Pujian yang lebih. Makanya Nabi SAW di akhir kata, jangan kalian mengangkat saya di tempat yang Allah sudah tentukan untuk saya. Saya hamba, saya manusia biasa dan saya seorang rasul yang membawa apa? Membawa risalah kepada kalian. Cukup itu. Jangan kalian jadikan saya sembahan karena saya seorang hamba dan jangan kalian dustakan saya karena saya seorang rasul. Itu saya, tidak cukup dari situ. Tidak cukup dari situ. Jadi sini bentuk penjagaan Nabi SAW. Oleh karena itu kalau katakan, kenapa Nabi SAW tidak mengiyakan bahwasanya dia adalah sayyid, sedangkan dalam hadis jelasnya, itu dia. Pertama dari sisi tawadu pertama, yang kedua itu dia, karena rasa takut Nabi SAW terhadap keguluan mereka kepadanya, keguluan mereka. Makanya dikatakan wala istahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan itu ada bermain-main bersama kalian dari apa yang kalian ucapkan, sehingga lebih daripada apa yang kalian lebih daripada apa yang telah ditetapkan bahwasanya adalah sayyid, tapi kalian inginkan lebih daripada itu. Kalian inginkan lebih daripada itu, maka ditutup ya. Dari sini bagaimana Nabi SAW tutup pintu-pintu sampai dari ucapan saja. Yang jelas bahwasanya Nabi SAW adalah sayyid, tapi tetap memberikan larangan dari hal tersebut. Baik, sekarang bahasa Masail. Al-Alif wa fi masail al-ula tahdhirun nasi min al-ghuluwi. Kata beliau, di sini ada peringatan manusia dari bentuk peringatan kepada manusia dari keguluan. Iyyakum wal ghulu. Ya ahli kitab la taghlu fi dinikum. Larangan dari gulu. Gulu sebab tidak ada hal yang dihasilkan oleh gulu kecuali itu adalah kejelekan. Itu sudah lewat bersama kita. Baik dari apapun. Mau gulu dari ibadah itu juga hasilnya tidak bagus. Gulu pada ibadah. Atau gulu pada pujian kepada Nabi SAW.
Tapi seorang itu biasa-biasa saja. Makanya kata qulu biqaulikum, itu ucapan yang biasa kalian sebutkan saja. Itu terlalu bagaimana? Ya, itu maknanya. Nah, kedua, Atsaniyatu ma yanbaghi an yaqula man qila lahu anta sayyiduna. iya. Apa yang pantas seorang mengatakan, siapa yang dikatakan padanya anta sayyidina? Apa yang dikatakan? Apa yang pantas dikatakan kalau orang katakan kepada kita anta sayyidina? Hah? Iya, sayyidu Allah. As-sayyidu Allah. Jadi kalau dikatakan kenapa seperti ini? Iya. Disebutkan juga bahwasanya kenapa Nabi SAW mengatakan anta sayyiduna? Dikata Nabi SAW sayyidu Allah. Yang pertama tadi bentuk apa? Tawadhu'nya Nabi SAW ya. Padahal kata ana sayyidun Adam wala faqar. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena adanya keguluhan pada hal tersebut. Iya. Yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW saya menganggap bahwasanya sayyid di situ adalah sayyid mutlak. Sayyid mutlak. Iya, dan tidak ada sayyid mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu mana? Ya, sayyid. Ya. Sayyid mutlak. Itu tidak ada sayyid mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, dari sisi lafaz dan makna yang terkandung padanya itu cuma milik Allah. Iya, cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kalau dikatakan idofakan, mungkin Nabi SAW ya sayyidu bani Adam. Ya kan? Mungkin ya karena Nabi SAW katakan ana sayyidu bani Adam. Iya, wala faqar. Seperti itu. Nah. Tsalitsatu qawluhu la yastajriyannakum syaitan ma annahum lam yaqulu illa al-haq. Iya, kata beliau qauluhu la yastahwiyannakum syaitan, atau sama ya, la yastajriyannakum syaitan, sama, ma'annahum lam yaqulu illa haq. Iya. Jadi sini bagaimana tambi, peringatan dari Nabi SAW. Bersamaan apa yang diucapkan oleh orang yang datang ke Nabi ini, ucapan yang benar, anta sayyiduna. Cocok tidak? Hah? Cocok. Nabi SAW katakan ana sayyidun bani Adam. Ya, ngomong ini siapa? Bani Adam. Ya kan? Berarti anta sayyiduna. Tapi bagaimana? Kenapa Nabi SAW mengatakan wala yastahwiyannakum syaitan? Ini dari ucapan yang bisa masuk di situ apa? Perkara yang lebih daripada hakikat dari ucapan tersebut. Jadi kan hati-hati. Ini namanya penjagaan, betul namanya penjagaan ya. Kalau orang masuk, iya, misalnya ini boleh gini, iya. Tapi ala kadarnya saja. Ya, karena perkara yang boleh, iya, bisa mengantarkan kepada apa? Iya. Saya ingat ucapannya Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah. Bagaimana ketakwaan para salaf itu? Iya. Dikatakan terus menerus para salaf itu dikatakan dia bertakwa kepada Allah sampai perkara yang boleh dia tinggalkan. Perhatikan. Jadi sifat orang-orang terdahulu itu disebut orang yang paling seru disebut selalu bertakwa kepada Allah sampai iya, dia meninggalkan perkara yang boleh. Jangankan iya, makruh. Perkara yang boleh saya ditinggalkan. Artinya tidak ada yang dilakukan kecuali apa? Hah? Iya. Bukan berarti dia tidak makan. Maksudnya hal yang di situ ada bisa mengantarkan kepada kejelekan, pada hal yang makruh atau hal yang bermaksiat, itu ditinggalkan. Itu makanya kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri sebutkan begitu. Iya. Nah, keempat, iya. Disebutkan kata Nabi SAW, saya tidak senang kalau kalian mengangkat saya di atas kedudukanku. Iya. Saya hamba, saya rasul. Saya hamba tidak disembah dan saya rasul tidak didustakan. Sudah, itu saja. Tidak usah lebih daripada itu. Iya. Kita sama. Begitu ibarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala syarih rahimahullah ta'ala asyarhu bawa ma ja'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qimat tauhid wa sati fi turuqal syirki. Qaddama an-nadhiru hadhihi tarjamata wa'adaha al-musannifu ihtimaman bil maqami
فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ويحصل إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حماية وسده بتأدب وتحفظ بالأقوال. فكل قول يؤدي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه، ولا يتم التوحيد إلا بتركه. والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته وباجتناب نواقضه ومنكساته ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وإرادة واعتقادا. وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. Iya. Kata beliau, bab ma jaa fi himayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, himat tauhidi wa saddihi turuqa asyirk. Apa yang datang dari penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjagaan tauhid dan menutup jalan-jalan kesyirikan. Kata beliau telah berlalu, iya, semisal dengan terjemah ini, maksudnya bab ini, dan musannif di sini mengulanginya karena bentuk perhatian dari apa yang ada dalam bab seperti ini, yaitu penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid dan bagaimana Nabi SAW menutup pintu-pintu hal tersebut. Kenapa? Karena tauhid itu tidak sempurna dan tidak terjaga dan tidak pula sama ya, kecuali dengan meninggalkan seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Tidak terjaga dan tidak terlindungi kecuali jauh dari seluruh jalan-jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Kata beliau, al-farqu bainal babain, dan perbedaan di antara dua ini, annal awwala fihi himayatu tauhid bisaddi turuqi al-fi'liyah, dengan penjagaan tauhid dengan menjaga jalan-jalan secara perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan yang mengantar kepada kesyirikan dijaga oleh Nabi SAW. Ini bab yang sebelumnya. Wa hadzal bab, dan bab ini itu padanya ada penjagaan Nabi SAW dan bentuk penjagaan dengan ta'addub wa tahaffuz bil aqwal, beradab dan menjaga dari sisi apa? Ucapan-ucapan. Ini dia. Ini bedakan ya. Jadi dua. Kata beliau, fa kullu qaulin, maka secara umum setiap ucapan yang mengantarkan kepada gulu, ini pembahasan bab ini. Setiap ucapan yang mengantarkan kepada gulu alladhi yuhsha minhu luqu, yang dikhawatirkan dari ucapan tersebut jatuh pada kesyirikan, fa innahu yata'ayyan ijtinabuhu. Sudah. Jadi jangan lihat ini boleh atau tidak, tapi apa yang terkandung pada ucapan itu. Kadang ucapannya benar, tapi yang membawa ucapan ini tidak benar, karena dia maksudkan sesuatu. Nabi SAW kata anta sayyiduna. Nabi SAW langsung memahami bahwa ini ngomong tidak ada maksud lain kecuali ini ada keguluan padanya. Bentuk bagaimana ini dari bab pujian yang berlebihan kepada saya. Makanya langsung dikatakan ana sayyidullah. Sudah. Maka puji Allah SWT sebagaimana kalian memuji saya dari apa yang kalian maksudkan, karena itu hanya hak Allah SWT. Seperti itu. Tapi kalau biasa mungkin Nabi SAW memahami, maka tidak ada teguran dari hal tersebut. Kata beliau, innahu yata'ayyanu ijtinabuhu. Sudah pasti itu harus ditinggalkan, wala yatimut tauhid illa bitarki. Dan kalau mau sempurna tauhidnya, tinggalkan hal tersebut. Kata beliau, wal hasil, dan kesimpulannya adalah anna tamamat tauhid bil qiyam bi syurutihi. Bahwasanya kesempurnaan tauhid itu dengan tegak syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wa mukammilatihi, 3 syarat, rukun, dan yang menyempurnakan, wa muhaqqiqatihi, dan yang mentahqiq, yang meresmikan dari mewujudkan dari tauhid itu, wa ijtinabi nawaqidihi, dan meninggalkan larangan-larangannya, pembatal-pembatalnya, wa munkisatihi, juga hal yang mengurangi dari tauhid. Itulah kesempurnaan tauhid, menjalankan syaratnya. Apa syaratnya?
Syaratnya berapa? Iya, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin muhabbatin wa inqiyarin wal qabuli laha. Iya, zida saminuha al-kufranu minka bima siwa ilahi min al-asya'i qad uliha. Itu syarat di mana? Di dunia, di akhirat. Iya, dari seorang terjaga dari kekalnya neraka atau masuknya neraka. Kalau di dunia ada dua. Apa itu? Al-qaul la ilaha illallah, dengan kedua meninggalkan apa? Hal yang membatalkan dari la ilaha illallah itu. Ya kan? Itu di dunia, li ismatid dami wal mal. Iya, kata Nabi SAW, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qalaha faqad asama minni. Iya, faqad haruma minni dima'uhu wa maluhu wa hisabu 'ala Allah. Lihat. Kalau diucapkan, ya kan? Maka haram darahnya dan hartanya. Tapi hisabu 'ala Allah apa artinya? Kalau diucapkan dengan jujur, orang takut, itu balik pada Allah. Ya kan? Tak kala Usama bin Zaid memenggal leher orang yang mengucapkan Allah. Apa kata Nabi? Apa memenggal orang mengutang Allah? Ya Rasulullah, inna yaquluha mukhafatan nasi. Karena takut. Kata Nabi SAW, apa kau buka hatinya sehingga kau tahu dia takut. Artinya apa? Kalau dia sudah katakan, sudah tahan. Ya, nanti hilang itu ketika didatangkan pembatal-pembatalnya. Misalnya dia mendatangi kuburan, berdoa padanya, sujud padanya, itu jelas. Jadi selama diucapkan dan tidak ada itu, maka dia apa? Termasuk dari muslim, dijalankan padanya hukum Islam. Adapun di akhirat, itu dia kembali kepada hatinya, pada terima atau dia yakin. Kemudian rukun-rukunnya, apa rukunnya? Nafi wal isbat. Nafi wal isbat. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu. Kemudian wa mukammilatiha, ini dia yang sebelumnya kita bahas tadi. Wa muhaqqiqatiha, ini juga. Semua kita bahas. Wa bitinabi nawaqidihi, ini dia nawaqidul Islam. Syirik. Apa lagi? Hal-hal yang menafikan kesyirikan, 10. Kemudian wa munqisatihi, hal yang menguranginya. Ini juga tadi. Kata beliau, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Semuanya. Qaulan wa fi'lan, dari ucapan atau perbuatan. Iradatan wa i'tiqadatan. Niat ataupun kemauan ataupun keyakinan. Sama. Sudah dikatakan qaulan wa batil, zahiran wa batin, sudah dikatakan lagi i'tiqadan. Sudah rinci sekali beliau, Masya Allah. Kata beliau, waqad mada min at-tafasili ma yuwaddihu dzalika. Dan telah berlalu ini semua, rincian-rincian apa yang menjelaskan hal tersebut, yaitu syaratnya, rukunnya, mukammilatnya, muhaqqiqatnya, nawaqidnya, munqisatnya, zahir, batin, qaulan, fi'lan, iradatan, i'tiqadan. Sudah lihat semua. Baik, selesai kita dari ini, alhamdulillah. Habis selesai hari ini 10 menit lagi. Insyaallah besok kita usahakan selesai. Kalau bila perlu, kalau sudah jam 11 tidak selesai, kita liburkan di bawah. Kita selesaikan insyaallah. Sedikit ini mungkin bisa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta.